Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kulluh wa thina'an kulluh wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, sini usikum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ayat Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah fillah rahimakumullah, alhamdulillah sembatan santen menika Allah paring rahmatipun nikmatipun katitih njenenganipun izinaken saged kempal wonten ing dalemipun saperlu mencoba menundukkan hati kita dalam syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dengan kuwatul fahmi wa kuwatul amal. Karena memang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan keterangan bahwa ada dua kekuatan yang memang cuma diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dua kekuatan itu, yang pertama adalah kuwatul fahmi dengan akalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal itu untuk mengenalnya, bermakrifah kepadanya. Yang bisa mengenal Allah dengan baik itu yang manusia. Yang kedua, kuwatul amal, kekuatan untuk bisa mengamalkan, keinginan untuk bisa mengamalkan itu cuma manusia, yaitu manusia diberi Allah Ta'ala berupa hati untuk bisa mencintainya. Jadi kalau dengan akalnya manusia itu bisa mengenal Allah dengan lanjut, nah dari kenal itulah nanti akan bisa mencintainya. Maka yang bisa mencintai Allah dengan sempurna cuma manusia, bagi mereka-mereka yang diberi rezeki yang komplit. Karena rezeki itu ada dua, ada rezeki yang bersifat umum, ada rezeki yang bersifat khusus. Rezeki yang umum sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa rezeki manusia yang umum itu semua manusia kebutuhannya itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang ahli maksiat, semuanya itu diberi, tak membeda-bedakan. Ya, kesehatan, makanan, nafas, semua diberi. Tapi ada rezeki yang khusus yang di sana yang diberikan oleh Allah Taala kepada orang beriman saja. Di antaranya ilmu, di antaranya amal soleh. Kita dimudahkan langkah kita menuju majelis ilmu, itu adalah karunia rezeki yang Allah Taala diberikan kepada khusus, bukan semua orang. Maka beruntunglah kita yang bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu dalam rangka melonggarkan kehidupan kita, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat dan salam dan dilimpahkan kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Mohon maaf ketemu saya lagi ya. Saya ndak bosan ketemu jenengan, nek jenengan bosan nggih niki terakhir nggih. Nggih. Kemarin saya ajak untuk merenungkan hadis kemarin nggih. Tas kemutan. Napa kalau ben? Ini. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau ben kan sih kirang sithik pembahasan niku. Kalau rampung nih lah mengki kalau tutup nih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau memberikan keterangan, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada beliau. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man sholla lillahi,
barang siapa yang sholatnya hanya karena Allah, arba'ina yauman, 40 hari, fi jama'atin, dan senantiasa berjamaah, yudrikuhu takbiratul ula, dia bisa mendapati imam selama 40 hari 40 malam senantiasa berjamaah, ikhlas karena Allah, itu hanya semata-mata karena Allah. Kemudian dia mampu mendapati imam dalam posisi takbiratul ihram, maka katabalahu baro'atani, maka dia akan dijauhkan dari dua perkara. Yang pertama, baro'atun minan nar, yang pertama dijauhkan dari neraka. Yang kedua, baro'atun minan nifaq, yang kedua adalah dijauhkan dari sifat nifaq, begitu. Nah, kemarin kan nerakanya sudah gitu. Nah, sore hari ini wa baro'atun minan nifaq, dan dijauhkan dari sifat nifaq. Nifaq itu adalah sifat orangnya disebut munafik. Dia salah satu penyakit hati yang kronis. Nifak itu dari kata-kata nufkun. Nufkun itu secara bahasa dia, kalau dalam bahasa kita, adalah dua lubang. Dua lubang yang biasa digunakan oleh tikus. Ya. Secara istilah, yang namanya munafik itu adalah orang yang menampakkan, mendohirkan keislaman dan keimanannya, namun dia menyembunyikan akan kekufurannya. Ini. Nah, kemunafikan ini satu permasalahan tersendiri. Ingat bahwa orang munafik itu orang yang sering ke masjid, suka sholat berjamaah, suka pengajian, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan dikira orang munafik ini orangnya enggak, orangnya sering ke masjid. Kita lihat sirah imamnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itu gembongnya orang munafik di Madinah. Ingat bahwa orang munafik itu muncul itu adalah di masa-masa aman, di masa-masa kritis dia tidak ada. Maka di Mekah itu tidak ada orang munafik. Wong Islam di Mekah itu rekoso. Umat Islam diintimidasi, diteror, difitnah, diboykot, kan begitu ketika di Makkah. Nah, di Madinah itu baru. Nah, walaupun secara insaniah nanti kalau kita lihat sirah dan kita cermati itu, secara insaniah itu yo ramai itu. Cuman karena masalahnya tidak mendahulukan perasaan. Kan sebelum kedatangan Rasulullah SAW di Madinah itu kan ada dua suku besar. Ada Aus dan Khazraj. Yang keduanya itu senantiasa perang dan perang. Perang dan perang. Perselisihan. Kadang mereka minta bantuan orang Yahudi untuk menengahi, tapi yang sering diminta jadi wasit. Kok wasit? Nek wasit malah ngedung nggih. Yang mendamaikan keduanya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan hampir nyaris dia mau dijadikan ketua di antara keduanya. Bahasa lain mau dijadikan presiden Madinah. Nah, namun karena Rasulullah SAW datang, gagal. Maknanya secara insaniah itu kan arep dadi wong penting ora sida, itu kan ini. Kan begitu. Ini gelone luar biasa. Itu secara insaniah. Maka iman itu tidak pakai perasaan, iman itu pakai hati, menerima, membenarkan. Nah, ini yang susah bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau dia tidak beriman, maka dia akan kehilangan pengikutnya. Nek dia beriman, dia kehilangan posisinya. Abot pengikut atau abot posisinya, dua-duanya abot itu. Ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak ngerti kalau dia adalah munafik, kecuali diberitahu oleh Jibril. Ini. Maka sakit hatinya, posisinya kehilangan, tidak bisa mendapatkan posisi itu, dan pengikut yang mau ngikut pada dia malah menjadi pengikut Rasulullah.
Ya. Akhirnya jadilah penyakit itu. Maka di awal-awal surah Al-Baqarah itu kan kalau sifat-sifat orang beriman itu berapa ayat? 4. Okay. Kalau orang kafir 2. Kalau orang munafik paling banyak. Maka hati-hati. Ya. Nah, bahkan puncak daripada kemunafikannya itu terlihat sekali ketika perang Uhud. Perang Badar itu tidak ada. Karena kalau perang Badar itu rencana memang bukan perang, kan begitu. Rencananya kan cuma mencegah kafilah dagangnya Abu Sufyan. Rencananya tidak perang, namun Allah menghendaki mereka harus perang. Tidak ada orang munafik. Tapi kalau perang Uhud itu sudah rencananya mau perang. Kelihatan sekali disitulah. Yang awalnya berangkatnya itu 1000 orang yang rencana mau ikut perang Uhud, namun di tengah perjalanan melempem berapa? Sekitar 300 orang. 300 sekian orang, 300-an. Nah, akhirnya ya puncak daripada itu semua, namun indahnya itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya ya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang mukmin yang baik dan ngerti bapaknya seperti apa dan menginginkan agar penyakit nifak itu sembuh. Maka ketika di depan Rasulullah SAW yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ketika Rasul datang ke masjid, yang mencopotkan sendal dan yang memakaikan, menyiapkan itu adalah dia. Orang nyongko, baik munafik. Namun di belakangnya mencaci maki dan seterusnya. Maka melihat itu Abdullah bin Ubay bin Salul mencoba mengambil barokah dari Rasulullah. Tawasul dengan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW itu beliau minum, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong, ya Rasulullah, tolong air minum sampeyan jangan jenengan habiskan. Saya ingin mengambil barokahnya. Untuk apa? Mau saya kasihkan bapak saya, mudah-mudahan bisa membersihkan hatinya. Betul, sisa air Rasul kemudian dibawa pulang, disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai bapakku, saya bawakan minuman air sisa Rasulullah SAW. Saya harap sampean mau meminumnya agar bisa membersihkan hatinya sampean. Apa jawabannya Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika di depan Rasulullah dia sangat memuji Rasul, sangat menghormatinya, di belakangnya apa jawabannya? Wahai Abdullah, kencing ibumu itu lebih suci daripada air sisanya Muhammad. Tadi begitu. Jadi bertolak belakang 180 derajat. Nah, ingat bahwa maka nanti ada hadis ayatul munafiki salasun, di hadis yang lain ayatul munafiki arbaun. Tanda-tanda ciri-cirinya orang munafik nanti ada 3, di hadis yang lain 4. Siapa yang salah satu di antaranya atau keduanya, ya mungkin 1 atau 2 itu ada pada seorang itu, maka dia mengidap penyakit nifak. Namun siapa yang ketiga-tiganya atau keempat-empatnya itu ada pada orang itu, maka dialah munafikun khalisan, munafik yang murni. Munafik yang sebenarnya itu adalah mereka yang ketiga sifat itu atau keempatnya itu ada pada dia. Ini hadisnya pun hafal nggih? Ciri orang munafik itu biasanya hafal, biasanya loh. Yang pertama, wa idza hadatsa kadzaba. Ketika dia ngomong itu suka kadzaba, berdusta, ngapusi. Ada ndak wong sergap ngaji, pengajian ning gawe ning ngapusi? Banyak. Nek mriki mboten enten. Mboten enten nggih. Pas ngaji. Nggih. Ngaji mosok ngapusi apaan begitu. Nah, bar ngaji ini hati-hati. Nggih.
Maka kalau nanti kita belajar tentang apa namanya ulumul hadis, ilmu seputar hadis, hadis itu gara-gara salah satu di antara perawi itu ngapusi ayam. Ayam dipanggil kur kur kur, dia datang ora dipakani konangan. Itu perawi hadis itu hadisnya jadi dhaif. Kenapa? Ngapusi ayam. Ya, kamu ngapusi sepisik maksudnya. Lah ngapusi pite aja gelem lebih-lebih ngapusi manusia. Kadang orang tua ngapusi anaknya, kadang anak ngapusi orang tuanya. Pas sakit ndak dimarekne, sampe nek sehat tak tukokne apa. Nek ra ditukokne itu ngapusi. Ini, hati-hati. Nggih. Walaupun suatu saat kadang nanti berbohong itu boleh. Di antara untuk kemaslahatan. Contoh seorang suami berbohong kepada istrinya dalam rangka menjaga perasaan istrinya, itu boleh. Nah, nek belak-belakan kadang-kadang ibu-ibu kan gampang tersinggung. Mas aku nek nurut jenengan tuh jek ayu apa ora? Lha aku nek jujur kan dadi masalah itu. Maka apa berbohong kepada istri dalam rangka menjaga hatinya boleh. Nek terkejujuran bloko suta wonge lugu, oh iso mutung itu nanti. Karena ibu-ibu itu memang sifatnya mutungan. Nggih. Maka idza hadatsa kadzaba. Ketika dia suka ngomong, maka ngomongnya itu dia suka berdusta. Ini. Wa idza wa'ada, ketika dia berjanji, fa'alafa, ketika dia berjanji mengingkari perjanjian. Ini. Hati-hati dengan perjanjian. Insya Allah, udah lebih pakai insya Allah. Ini. Maka latihan disiplin itu memang nggak mudah. Maka pembahasan pertama itu, maka latihannya biar tidak termasuk dan tidak punya sifat nifak itu latihannya 40 hari tadi. Dengan apa? Menertibkan waktunya Allah tadi. Nggak gampang. Berjanji, tidak mengingkari, nggak gampang. Ini. Kesepakatan, hati-hati. Berapa banyak orang yang suka mudah membuat kesepakatan, namun dengan mudahnya dia juga mengingkari kesepakatannya atau tidak memenuhi kesepakatannya. Loh, saya kan sudah pakai insya Allah. Kalau Allah menghendaki, nah ini lebih-lebih membawa-bawa Allah Ta'ala. Ya nek ora sanggup insya Allah, ora ento wong nek berjanji itu kita perintahnya pakai insya Allah karena belum tentu kita bisa melaksanakannya begitu. Ini. Maka idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada khana. Ya. Wa akhlafa wa idza tumina khana. Jadi ketika wa'ada fa ahlafa wa idza amanah, ketika dia diberi amanah dia mengkhianati. Khana, mengkhianatinya. Maka sudah jujurkah kita kepada diri kita? Sudah jujurkah kita kepada Allah? Betul-betul kita sudah memegang janjinya, janji kita dengan Allah. Seseorang kita bahkan itu masuk rangkaian zikir pagi sore kan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kan zikir pagi sore. Walaupun kemarin saya dapat ilmu baru itu ketika azan dikumandangkan ada kalimat kan asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali juga. Nah, ternyata di Sahih Bukhari itu nanti didapatkan ternyata ketika setelah kita mendengar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ada doanya ini, tapi dibalik. Jadi setelah mendengar kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 2 kali, setelah itu kita raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islam madinah. Kok dibalik Mas? Ya, pas ini dibalik. Ini di tempat yang lain raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Namun sekali lagi ketika pas kita mendengar adzan, ya syahadatul rasul setelah diucapkan kedua kalinya, itu tadi kalimatnya raditu billahi robba
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Islam madinah. Betulkah kita raditu billahi robba, ya Allah saya ridho engkau sebagai Rabbku, betulkah? Wabil Islam madinah, betulkah Islam itu yang menjadi agama kita? Din itu artinya dalam bahasa itu artinya pemaksaan, bisa berarti ketaatan. Berarti kita menjadi orang yang beragama Islam itu harus dipaksa dalam berislam. Lu kan adalah iqrar fiddin, tidak boleh memaksa untuk masuk Islam. Nek ketika orang itu sudah berislam, maka dia harus bersyariat Islam. Ini berapa banyak orang yang muslim namun sok-sok nonton keislaman ini ngendi, sok-sok awake dia bingung sok-sok. Maka betulkah kita ridho Allah sebagai Rabb kita? Betulkah kita ridho Islam sebagai agama kita? Betulkah kita ridho bahwa Rasul menjadi contoh kita? Yang keempat, ciri yang keempat, wa idza qasama, ketika dia berdebat, ghadara, dia curang. Jadi ketika dia debat, ketika dia tempat saya itu namanya udur. Udur nggih. Udur lho, mboten uzur, beda nek udur. Nek udur bahasa Arab. Ketika dia berdebat, ketika dia yel-yelan itu dia curang. Ghadar. Tidak mencari kebenaran, namun dia mencari pembenaran. Oke. Saya biasa diskusi dengan istri itu biasa. Dan ilmu fikih lebih-lebih seneng ketika diskusi itu. Dulu ketika ilmu kita belum cukup, ya, saya diskusi dengan istri, sego bancaan piye, Mas? Waduh. Saya ditekokne sih. Akhirnya mendapatkan sego bancaan itu yang haram, ulama sepakat adalah sembelian. Karena tidak ada alasan untuk mengharamkan selain sembelian. Namun dalam perkembangan berikutnya, podo-podo bancaane nanti beda. Bancaan yang wong mati sama bancaan tempat keramat beda lagi. Nek bancaannya wong mati itu beda niatnya, bismillahnya, menyembelihnya itu bukan untuk yang, tapi kan itu kan untuk Allah, pahalanya dikirimkan kepada orang yang mati. Walaupun para ulama beda pendapat, kirim donga, kirim pahala untuk orang mati itu bisa ndak? Nek Syafi'i malah teka lho, Pak. Nek Hambali malah teka. Nggih. Jadi begitu. Maka beda ketika mungkin kenapa nggih? Nek ajeng poso niku namanya apa? Megengan. Ruahan. Nek rasulan? Nggih, mungkin nek bar bakdo mungkin tegas desa. Nek tegas desa biasanya teng pundi niku? Nah, biasanya di tempat-tempat tertentu itu nanti di tempat yang dikeramatkan. Beda lagi. Jadi sama-sama sego bancaan yang nggone wong mati, bancaane bayak, bancaane ning keramatan tempat yang dikeramatkan beda nanti. Ngono man, iya. Nanti dalam hal apa lagi? Biasanya saya kalah dengan istri itu menanti pembahasan mahram. Iki dulur pernah untuk salaman pura, dia lebih cermat biasanya karena dia kan sing praktek, nek saya kan jarang. Nggih. Jadi begitu. Maka diskusi tidak apa-apa, karena dengan diskusi debat itu kita nanti akan mendapati di sana perkara itu bisa lebih tajam. Namun ingat, jangan mencari pembenaran. Namun kebenaran itu ketika sudah mendapatkan kebenaran, udah ambil begitu. Jangan malu. Nek masalah akidah itu sudah selesai di zaman Rasul. Nek masalah fikih itu berkembang terus. Fikih itu nanti ada fikih muamalah, ada fikih dalam ibadah, ada fikih dalam munakahat, nanti ada fikih dalam bab jinayat. 4 nggih. Ini harus dikaji, kudu disinau. Nek gak disinau mbok. Nggih, padahal hidup kita, ilmu waktu kita itu lebih banyak untuk fikih itu pelaksanaan, aplikasi. Dan semua perkara masih ada fikihnya begitu. Ini. Maka kembali, jika keempat-empatnya ini ada pada satu orang ketika dia ngomong suka berbohong, idza hadatsa kadzaba, ngomong gawe ngapusi. Wa idza wa'ada fa ahlafa, ketika berjanji dia
mengingkarinya. Wa idza tu'mina khana, ketika dipercaya malah khianat. Ya. Yang ketiga, yang keempat, ketika dia berdebat, dia diskusi, dia itu dia tidak jujur. Maka ketika salah satunya atau duanya itu ada pada seseorang, maka dalam hatinya ada penyakit, namanya penyakit nifaq. Maka Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hatinya itu ada penyakit dan akan ditambah penyakitnya itu. Kenapa? Karena tidak disadari, karena tidak obati. Penyakit itu ya diobati, diterapi begitu. Kalau enggak, hati-hati. Terapinya dengan apa? Pertama dengan ilmu. Harus dipahami betul. Ini. Jadi begitu. Lagi kalau ada salah satu atau dua dalam satu orang, maka dia ada penyakit nifaq. Namun kalau ketiga-tiganya atau keempat-empatnya bahkan ngumpul pada satu orang, itulah munafik yang sebenarnya. Padahal orang munafik itu fitarkil asfali minanar. Dia di neraka yang paling bawah begitu. Nggih, itu jangkepe pembahasan kolomben. Nggih, karena berkaitan dengan waktu. Ya, kesempatan sore hari ini saya tambahkan di pembahasan yang lain, yaitu sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi, firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibnu Adam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak-anak manusia, wahai bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wahai manusia, kamu itu saya ciptakan, khalaqtuka, kamu saya ciptakan, kami Allah menciptakan kamu wahai anak-anak Adam untuk apa? Lil ibadati, untuk beribadah. Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah. Hadis qudsi ini memberikan tambahan penekanan. Ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam manusia, khalaqtuka lil ibadati, kamu itu saya ciptakan untuk beribadah. Fala tal'ab, maka jangan main-main. Serius ibadah itu. Ini serius. Ada ibadah yang bersifat mahdhah, ada ibadah yang bersifat ghairu mahdhah. Ada ibadah yang bersifat ritual, ada ibadah yang bersifat non ritual. Ibadah yang ritual itu yang seperti apa? Yang mahdhah itu bagaimana? Ibadah yang mahdhah itu ibadah yang di sana A sampai Z-nya itu diatur. Contoh sholat, contoh zakat, contoh siyam, haji, apalagi? Meniku dok? Enggak, masih banyak yang lain. Ini, itu diatur semuanya. Sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam itu tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil, karena dalam kaidah usul fikih al aslu fil ibadati haramun, asli yang namanya ibadah itu haram. Hatta sampai ya dulu kita mampu menunjukkan dalilnya, pijakannya mana? Itu untuk ibadah yang mahdhah. Ngerti ya? Ibadah yang ritual, ibadah yang hubungan kita dengan Allah. Namun kalau ibadah yang ghairu mahdhah kadang sering disebut dengan muamalah. Ibadah yang di luar, karena ibadah itu apa toh? Ibadah itu Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan berikan keterangan ismun jami' likulli ma yardallahu wa yuhibbahu qaulun wa amalun dhahiran wa batinan. Yang namanya ibadah itu adalah ismun jami', satu kalimat yang mencakup, satu kalimat yang mewakili likulli ma yardallahu, segala sesuatu yang mampu mendatangkan keridhaan Allah, wa yuhibbau, dan kecintaannya, qaulun wa amalun, baik dia berupa perkataan maupun perbuatan, dhahiran wa batinan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ngoten nggih? Paham? Napa, Pak? Wis ngono kuwi. Nggih.
Saya ulang, ismun jami' satu kalimat yang mencakup, satu kalimat yang mewakili. Likuli untuk segala sesuatu. Ya radallahu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, wa yuhibbahu dan kecintaannya, qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, dhahiran wa batinan, baik yang nampak maupun tak nampak. Maka 24 jam itu ibadah. Ibadah. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kesempatan yang lain berikan keterangan, setiap hari itu yang ditulis oleh malaikat itu 4. Nek ra ganjaran dosa, nek ra dosa ganjaran. Apa itu? 2 berupa qaulun, perkataan, yang kedua yaitu amalun. Perkataan ada 2, perbuatan juga ada 2. Perkataan lesan, qaulun qalbi wa qaulun lesan, perkataan hati dan perkataan lesan, wi nek gak dosa ganjaran, nek gak ganjaran dosa. Enek wong liwat cendhek ndemplek wireng. Iki nek gak dosa ganjaran lho iki. Itu nek ngremeh nih dosa, perkataan hati. Jadi mata itu melihat apa, telinga itu mendengar apa, itu hati mesti ngomong. Nah, omongannya hati itu nggak dosa, pahala. Ini. Maka apa yang ada dalam hati itu nanti akan terucap oleh lisan. Perkataan hati. Ya, setiap mata melihat apa, setiap telinga mendengar apa. Maka di ayat yang lain nanti Allah itu tahu kok mata-mata, jalang mata-mata yang ketika melihat itu bukan dengan lillah namun karena nafsu. Allah tahu, dan itu nanti ada nilainya. Ini. Lebih-lebih perkataan lesan. Imam Ibnu Mas'ud mengatakan seandainya ya anggota jasad itu harus dilakban, harus dipenjara, maka tidak ada yang lebih layak untuk dipenjara kecuali lesan. Yang lain gak dipenjara apa-apa. Nek lesan itu harus dipenjara, harus dilakban. Kenapa? Yo lidah itu ndak bertulang, ngomong saucule nek gak hati-hati. Maka nek warisane tiyang sepuh niku aja waton ngomong. Nek ngomong nganggo waton. Waton itu apa? Dalil. Nek bahasa rada kasar sithik ora agak jeplak ngono lho. Ngapunten nggih. Rada kasar nggih. Begitu. Maka termasuk kesempurnaan keberhasilan kita lagi ngaji sesuk. Dene ngaji udah berapa tahun? Wis dangu nggih. Ngantek lali ya sange suwene. Lah, keberhasilan daripada ngaji kita, riyadhah kita, latihan kita menjadi orang baik itu apa? Al-muslimu. Yang dinamakan seorang muslim itu. Orang muslim yang baik berhasil dalam pendidikannya itu man salima, adalah siapa yang salimah, selamat min lisanihi wa yadihi. Ngoten nggih? Paham? Napa, Dek? Seorang muslim yang baik, dinamakan seorang muslim yang baik itu adalah siapa saja yang bisa selamat dari lesannya dan tangannya. Ini. Berapa banyak aktivis pengajian namun tetangganya gerah dengan kehadiran kita. Ya. Berapa banyak aktivis pengajian namun kalimat lesannya ki trocoh. Saya di masaran itu ada, ya Allah, guru agama, terakhir dosen. Ini saya dari sekian tokoh, terutama di sekitar masaran nggih, tokoh agama sing paling saya nggak bisa amor satu orang ini. Hanya ngomong rusuh ra umum trocoh. Haji ya wis ora haji trocoh nih malah. Ya Allah. Iki aktivis pengajian bahkan ustadz iki ya ini yang sekitar situ. Iki kayak kaya ngene iki piye aku. Ini. Maka hati-hati. Jadi jangan sampai lesan ya apa nama kalimat yang keluar dari lesan kita itu banyak orang yang terluka. Karena kalau lukanya pisau, lukanya pedang itu sesebulan bisa kering. Nah, luka karena lesan, masya Allah itu. Angel, angel apa angel? Mboten angel, ini angel banget.
susah. Ya, luka oleh lesan itu ibarat begini. Kayu itu ketika dipaku, 1-2 paku, ya, luka kena paku itu. Namun ketika pakunya itu dicabut, ya sudah dimaafkan, ya wes lah kena paku rapopo. Tapi bekasnya kan masih ada. Contoh Rasulullah SAW itu ketika ya siapa yang membunuh Hamzah? Siapa? Wasi. Budaknya Hindun. Itu tugasmu siji. Kalau kamu nanti dalam perang Uhud itu bisa membunuh Hamzah, kamu merdeka. Tidak ada beban membunuh yang lain, cuma 1 orang. Akhirnya dia terkenal memang orang yang pintar dalam menggunakan lembing. Dalam perang itu cuma nyari 1. Ciri khasnya siapa? Hamzah itu kan ada, ketika perang itu mesti ada bulu di dadanya. Bulu itu mananya ciri khas dia, salah satu pakaian dia. Udah membunuh, bunuh selesai, merdeka dia pergi. Nah, ketika perkembangan berikutnya semua yang ikut perang masuk Islam kecuali yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, termasuk Wasi juga masuk Islam. Maka ketika dia menyatakan keislamannya, apa sabda Rasulullah Wasi? Keislaman kamu diterima. Namun jangan pernah berada di hadapanku sampai saya meninggal. Jadi Islamnya tidak ditolak, diterima. Tetapi Rasul tidak bisa melihat Wasi. Kenapa? Setiap melihat Wasi teringat Hamzah. Ngerti ya maksudnya? Jadi sekali lagi ya, perkataan dan perbuatan kita ditulis semuanya. Perbuatan ada perbuatan hati, amalan hati, ada perbuatan atau amalan jawareh. Kita kembali kepada hati, nggak ada rampung nengok. Jadi itu lagi ibadah, perkataan dan perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang semua tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah itu 24 jam berarti. Ada yang ritual, harus ada dalil, ada yang tidak ada ritual. Dagang, wong dodol itu bisa bernilai ibadah. Maka nanti ada aturan mainnya. Ada perdagangan yang diharamkan, ada haram tempatnya, ada haram waktunya, ada haram caranya. Kalau haram tempatnya, contoh di mana? Di masjid, dodol itu neng masjid ora entuk, dosa. Itu haram tempatnya. Dodol barang haram, namun di masjid tidak bisa. Barang halal lain itu lebih-lebih barang haram. Itu haram tempatnya. Ada haram waktunya. Misal adzan Jumat sudah dikumandangkan, kok jek dodol, oh hasilnya haram. Walaupun dia jualan barang halal, namun karena ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan, itu tidak boleh. Kan dalilnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggal nih, dan jual beli itu mewakili semua pekerjaan. Jadi pekerjaan apapun ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan, jadi harus berhenti. Leren semuanya zikir Jumatan, maksudnya begitu. Ini. Nah, nanti ada haram caranya, ngapusi dan seterusnya. Kembali kepada hadis. Ya ibnu Adam khalaqtu kalil ibadati fala tal'ab. Maka jangan main-main dengan urusan ibadah. Serius. Yo urip gurdulan wae. Ini jujur, Pak. Ya suwane kula jenengan iki akeh sing nggo ngibadah apa akeh sing nggo dolanan. Misalkan Rasul bersabda a'mari ummati baina sittin wa sab'ina. Umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 80. Sedikit yang bisa melampauinya, tidak banyak. Saiki 80 tahun. Kula jenengan leh dolan cilik itu tau umur pinten? Dolan ra mikir butuh, ra mikir apa-apa itu umur sampai berapa tahun? Ini. Itu paling tidak itu sampai sekitar umur 17 tahun. Cacah SD penggagas butuh. Jajan-jajan no. Pokoknya ngatong, pokoknya njaluk. Nah, mulai nanti sekitar SMP itu masih mungkin seperti itu, SMA mulai bisa agak berpikir. Nek SMA dia bisa berpikir rodok tenanan maka dia masuk dalam kriteria anak muda. Ini. Makanya ditanyakan pemudanya, bukan tua munggo apa enggak, mudamu munggo apa nanti begitu.
Kemudian setelah kita bermain sekitar bang 15 tahun balik. Nah, kemudian kita dolan berapa lama lagi. Kita ngibadahnya berapa, turune berapa, nyambut gaine berapa tahun. Entah itu nanti. Gue turu proe, setiap hari tidur berapa lama? Normal. 8 jam. 8 jam ki nek pengen swidak aku ketemu angka 20. Dadi nek umurnya swidak tahun, turune 8 jam, 20 tahun gue turu, garek 40. Cilian tadi 15. Wis, 40 jimuk 15. Nyambut gawe berapa jam? Entah itu nanti. Sholat kita pirang menit? Nah, 5 menit ping 5, ngomong selai menit. Jadi begitu. Maka kembali. Jadi, kalau kita cuma mengandalkan ibadah yang matang tidak cukup. Maka jangan main-main. Maka bagaimana muamalah kita, keseharian kita itu diniatkan ibadah. Bagaimana bisa beribadah? Awali segala sesuatu dengan basmalah. Segala sesuatu yang baik yang di sana diridhoi oleh Allah, awali dengan basmalah. Makan kita, bahkan ketika di awal kita semua perbuatan yang baik kita kok lupa membaca basmalah, nanti di tengahnya saat ingat itu suruh membaca bismillahi fi awalihi wa akhiri, kan ngoten. Mangan baca rada warik ora ora basmalah, maka saat itu baca dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Jima pun ketika di awal dengan basmalah itu bisa mendapatkan kepuasan dan bernilai ibadah. Ya, kerja kita dan semuanya begitu. Nah, dilanjut ke hadisnya. Wa qasamtu laka, dan sudah saya bagi wis tak dum kanggo sampean. Nggih. Rizkiku untuk kamu. Fala tata'abba. Sudah ku bagi rizkiku untuk kamu, maka jangan payah, jangan capek-capek. Akhirnya ketika dia bekerjanya kecapean, otomatis korbane ngibadahi ra tenanan. Ini sosok kadang-kadang kita ini kerja semangat sekali, giliran nanti ngibadah sing mahdoh sholat gitu, imamnya rada dawa sithik aja dehet. Ini. Kenapa? Kurban dari kita terlalu capek kerjanya. Kerja silakan, namun juga pakai aturan main. Maka di siang hari itu ada sunnah namanya qailullah. Apa qailullah? Qailullah itu tidur sesaat di siang hari, ya, biar nanti malam bisa bangun malam. Ini kudune ya sekitar 45 ke sana itu kudune lho kuwi. Kuwi jam-jam 3 ngono wis reso turu kudune. Jam 3 bengi kudune reso turu. Sekitar 45 ke sana, kudune lho kuwi. Nek 45 tahun rono kok jek angkler, oh lah gak paham itu. Kaya ora ndek butuh wae. Ada begitu. Dilanjut. Jadi sudah aku bagi urusan rezeki untuk kamu. Rizkiku sudah aku bagi untuk kamu. Maka jangan capek-capek dalam mencari rezeki. Bahasanya begitu. Biar kita bisa maksimal dalam beribadah. Kenapa? Karena kerja kita itu tidak mempengaruhi rezeki. Ngerti nggih? Garis bawahi. Kerja kita tidak mempengaruhi jatah rezeki. Ngene. Contoh, wong sing nyambet gawe iki sok-sok ora entuk rezeki enek. Sing ra nyambet gawe malah entuk rezeki. Kalau sering nemai ngeten niku sering. Belum lama saya misal ke tempat Pak Giyanto, lalu dikabari Pak Sinten sakit. Oh gitu nggih. Saya ke situ maghrib, nggih nang ngamke isa jamaah teng candhi masjid mriku sisan nilii begitu. Kudune nek nilii wong loro kan yo ngamplopi nggih. Ning gandeng gak siap arep nilii wong loro wong ngertine neng kono. Mboten malah kula mulai diamplopi rak ya aneh. Nek normale nek wong nyambet gawe iki entuk rezeki. Iki sing ra nyambet gawe malah entuk rezeki. Ngene. Saya diamplopi tak buka ndak 200.000. Tilik wong loro paling nek ngisi wong loro ngamplopi pinten?
50.000 apa 100.000. Lagi kula nilai wong loro mulai diamplopi 200.000. Aku ra ayo Muhammad iki piye ta? Ngene. Tapi permasalahannya ternyata setelah saya runut, oh lah kuno bar entuk rezeki wah bar mipik sawah sekitar 1,5 M. Tuku sawah senilai itu. Pangkatnya munggah, bar panen, mula bela pirang-pirang. Oh. Jadi begitu. Maka sekali lagi jangan diforsir tenaga kita untuk bekerja. Bekerja silahkan, namun ingat tidak akan merubah rezeki. Kadang kita mendapatkan hasil, nek jenenge dudu rezeki akan habis. Nggih. Wong rezeki itu memang kalau bukan rezeki kita itu karek ngemploy jiglok kok, ngoten nggih? Iya, saya masih ingat betul masa kecil saya itu dhisik bancaan cah cilik bayek niku lho, Pak. Ndok siji niku nek nggen kula niku ndok siji niku disigar dadi 28. Ah semanten iki. Segone pincuan, dhuwure kulupan kayak pelas, ngoten nggih? Kayak botok enggak dhuwur dhewe ndok semanten iki. Ndok siji disigar dadi 28 niku wau. Gandeng ra tau mangan ndok. Karepe pangan keri dhewe. Malah guling jiglok neng nggon blubukan ras sudah mangan ta niku. Ngene. Ini membuktikan bahwa apa? Nek memang bukan rezekinya, garek ngemplok jiglok. Teman saya jenawis itu bar safar wesel gitu, mampir warung mie ayam bakso. Nek mie ayam bakso sing dipangan terakhir apa? Biasanya kan bakso nih. Lah garek anu disendoki jiglok nglundung Maknanya apa? Itu memang bukan rezekinya. Garek ngemplos ning ngarep lambene ora iso mlebu. Tapi memang kalau memang rezeki kita ndak akan pindah kemana-mana. Mulai jangan stres bikin rezeki. Nah, kalimat berikutnya fa in raditu laka. Fa in radita. Ketika kamu ridho bima qasamtu laka. Kalau kamu ridho puas dengan pembagian rezeki yang telah aku bagi. Nggih. Apa kata Allah? Nggih. Arahtuka qalbaka wa badanika. Akan aku longgarkan hatimu dan aku sehatkan badanmu. Orang itu ketika bisa narimo ing pangdum bahasa Islam itu qanaah, watine penak. Nenek wong gak iso qanaah, mbok ndek hasil pira gak mungkin. Maka ada kalimat seberapapun penghasilan kalau untuk hidup maka akan cukup. Tapi kalau seberapapun penghasilan kalau untuk gaya hidup tidak akan cukup. Ngoten nggih? Iya, qanaah. Seberapa? Wes didum, udah ditulis ketika di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit. Wes enak tulisannya. Ketika dirahir lagi ditulis lagi. Ketika malam Lailatul Qadar ditulis lagi. Setiap saat ditulis oleh Allah rezeki itu. Maka jangan capek-capek mencari rezekinya, tetapi ingat harus ada usaha. Usahanya satu dengan yang lain berbeda. Belum tentu yang mereka kerja keras banting tulang perah keras kan hasil oke, belum tentu. Nek wong ngerek itu kurang tenanan piye. Tapi kan gak enek ceritane wong ngerek sasi gajine 15 juta. Ora enek ceritane no. Nah, ngerek sasi 15 juta ya ngerek kabeh. Ning temen itu mau modal HP saja. Mau dolanan HP itu sebulan tidak kurang 15 juta. Kuwi mau dolanan HP karo turu-turu online. Gitu loh. Jadi udah dibagi, lah rasa meri, rezekinya dewe-dewe. Ini ada yang harus mengambil di Solo Pak Gianto. Gitu Pak. Harus ke Solo. Ada yang lain nunggu neng omah online. Ada yang ngambil di mana? Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Beda-beda, ora podo, nek podo, ora mlaku. Nek kabeh neng Solo gak jalan, Pak. Kabeh ngerek ora mlaku. Kabeh online ya ora mlaku. Adilnya Allah begitu. Nah, kalau kamu ridho dengan pembagian tadi, maka arahtulaka qalbaka, akan aku longgarkan hatimu dan sehatkan badan. Wa in, nggih, tapi ini wa kunta indi mahmudan, dan kamu menjadi makhluk yang mulia di sisiku. Nek kamu ridho dengan pembagian rezekiku. Wa ilam tardo, neng sekali-kali ketika kamu tidak ridho kata Allah, bima qasamtu laka, terhadap pembagianku terhadapmu,
Fabi izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la usallitonna alaikat dunya, akan aku kuasakan dunia kepada kamu. Maknanya apa? Kamu akan dikuasai dunia, yang kamu akan lari daripadanya. Kadang-kadang kasusnya kan sing melarat, mumet golek gayan, gitu loh. Kadang sing sugih nek gak ngati-ati, disiksa gayan. Saya kenal dengan takmir Masjid Al-Ikhlas Ngemolong, rumah sakit Ngemolong, kidul ada masjid, itu ada Masjid Al-Ikhlas. Itu takmir masjidnya, ketua takmirnya itu sugih Pak. Punya ternak ayam potong 10.000, ayam petelur 10.000, puyuhnya juga 10.000, itu ternaknya. Punya ada toko Pak Poultry Shop, makanan ternak itu 2 pintu. Rumahnya 2 tempat, mobilnya 4, pernah sugih piye. Ini pernah nangis kepada saya. Saya sedih. Loh, lah sampean di mata masyarakat sampean seneng kok sampean sedih, nangis. Kula niku namung pengen masuk masjid subuh keluar syuruk ra tau iso. Kenapa? Dinteni cah 30 kuwi mau masalah. Ketersiksa dengan pekerjaannya. Konsulat rada kusuk angel, kelingan ki mau. Ngene. Maka nek kamu ndak ridho dengan pembagianku, akan la usallitonna alaika dunya, akan aku kuasakan dunia kepada kamu, akhirnya kamu dikuasai dunia, dan dunia itu pasti akan kamu tinggalkan, dan itu tak akan mempengaruhi pembagian. Wa kuntu indi madmuman, dan ketika kamu nggak ridho dengan pembagianku, kamu akan sibuk dengan pekerjaan, namun sedikit dengan keberkahan. Kenapa? Kamu wa kunta indi madmuman, kamu disik oleh orang yang hina. Lah kok nyambet gawe, kon ibadah, lah kok entek kok nyambet gawe. Jadi kapan kita harus beribadah kepada Allah dengan baik, kapan kita harus bekerja, kapan kita zikir, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan dicarut marut, jangan diatur oleh dunia, namun kita harus mengatur dunia. Jangan diatur oleh waktu, namun kita ya harus mengatur waktu. Begitu mungkin kesempatan sore hari ini, sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita sekalian. Mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita, kuwatul fahmi wa kuwatul amal. Terbaik bukan yang berbicara, terbaik bukan yang mendengarkan, yang terbaik adalah mereka yang berusaha mengamalkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.